Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan siswa di dalam mengerjakan tugas, yaitu dilakukan dengan berkelompok. Tentunya ini harus variasi ya, karena kita ingin memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa pentingnya saling berbagi, saling memberikan pendapat, sehingga timbul rasa percaya diri, rasa berani untuk berpendapat. Baik, sambil kita memantau siswa mengerjakan tugas, maka saya akan memberikan mengoreksi hasil kegiatan siswa yang akan dilakukan untuk memberikan feedback atau umpan balik penilaian terhadap siswa. Baik, teruskan tugasnya, laksanakan ya. Pak Guru akan memeriksa hasil kerja kalian ya, hasil tugas kalian yang pada pertemuan yang lalu kalian ditugaskan untuk mempelajari negara-negara ASEAN ya. Di antaranya jumlah negara ASEAN, nama-nama negara ASEAN mana saja, kemudian ibu kota, bendera, dan hal-hal lain yang perlu kita ketahui dari negara-negara ASEAN. Baik, ini adalah tugas kalian yang sudah dikerjakan ya. Ini sudah cukup bagus dan kalian termasuk anak-anak yang mematuhi terhadap apa yang dilakukan terhadap tugas dari Pak Guru ya. Baik, ini tugas-tugasnya akan Pak Guru nilai, periksa sebagai penghargaan terhadap kerja kalian ya. Bapak harapkan kalian selalu melaksanakan tugas apa yang sudah disampaikan. Ini salah satunya adalah hasil kerja kalian ya. Ini ada 10 negara ASEAN ya. Di antaranya Indonesia, salah satu negara ya pemrakarsa ASEAN adalah Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan negara kita karena dia negara yang mempersatukan ya, mempersatukan negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya, sehingga menjadi satu kelompok negara yang tujuannya sangat mulia ya. Jadi kita membela dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, pertanian, itu semuanya dilakukan dengan kerjasama ya. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan bersama di wilayah negara Asia Tenggara gitu. Nah, ini bendera yang sudah dibuat kalian itu bagus ya. Ini salah satunya. Boleh bekerja sama ya, boleh minta bantuan ya. Misalnya kalian pas pewarnaannya siapa yang ahli, yang bisa, nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu tidak melaksanakan tugas, acuh tak acuh atau cuek ya. Jadi apapun yang kalian ini laksanakan ya. Masalah nilai bagus apa enggaknya, yang penting kamu melaksanakan dulu ya. Baik, rekan-rekan guru sekalian, kita sudah pahami bersama bahwa prinsip-prinsip pembelajaran ya, guru mempunyai peran penting ya di dalam menciptakan situasi belajar, sehingga bukan hanya penyampaian materi saja kepada murid, tetapi kita harus punya trik
ataupun cara-cara untuk bisa menciptakan kondisi siswa agar nyaman belajar. Karena belajar itu tidak sekedar siswa mendengarkan guru ceramah menerima pelajaran, tetapi bagaimana siswa itu mau belajar, nyaman belajar, sehingga belajar itu adalah suatu kebutuhan bagi siswa ya, untuk bisa mempelajari. Belajar tidak harus dengan mendengarkan, tetapi dengan cara membaca, dengan cara berdiskusi, dengan cara mempraktekkan ilmu, dengan cara uji coba, percobaan, dilaksanakan dengan riang gembira, tanpa tekanan, dan adanya kerjasama antara siswa. Jadi itulah tugas guru, sehingga kita mestinya harus menciptakan kondisi yang nyaman untuk siswa belajar. Belajar tidak harus di ruangan, di ruang kelas, maksudnya bisa dilakukan di luar ruangan, misalnya mengamati tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup di sekitarnya, atau misalnya kalau belajar tentang disiplin itu melalui gerak jalan, melalui permainan juga itu untuk melatih kerjasama. Nah, pentingnya tugas ini kita nilai adalah untuk memberikan apresiasi kepada siswa, ya. Karena apa? Segala tugas kalau kita nilai itu akan memberikan kebanggaan pada siswa, dan nilainya itu akan memberikan motivasi siswa untuk terus melakukan pekerjaan. Nah, untuk itu maka kita seyogianya harus menilai semua yang dilakukan terhadap tugas-tugas. Dan dari tugas-tugas ini kita memberikan feedback atau umpan balik, ya, apa yang untuk menyempurnakan tugas-tugas belajarnya agar tugas kemudian itu lebih baik lagi, ya. Bapak Ibu guru juga sudah punya pengalaman tersendiri bagaimana cara memotivasi siswa untuk belajar. Nah, salah satunya yaitu kita harus menilai semua pekerjaan tugas yang diberikan kepada siswa, ya, sehingga siswa akan semangat dan akan memberikan respon terhadap apa yang kita laksanakan. Nah, ini salah satunya, ini kita berikan support selalu bagus, ya. Ya, memang ada perbedaan, tetapi semuanya harus kita katakan bagus. Karena apa? Siswa akan terdorong untuk bisa melakukan dan berani melaksanakan tugas, ya. Nah, ini udah bagus. Baik, dari hasil tugas ini untuk memotivasi yang lain, maka tugas yang terbaik dan yang termasuk yang baik-baik itu akan kita pajang di dinding, ya, di dinding kelas. Itu akan kita jadikan satu contoh hasil karya yang bagus, ya. Nah, untuk itu kita harus selalu memberikan hal yang baik kepada siswa, ya. Jangan sampai siswa sudah melaksanakan tugas tetapi kita tidak menilainya, ya. Itu akan membuat perasaan siswa itu merasa tidak mau lagi untuk mengerjakan tugas. Guru punya kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin dan memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan apresiasi atau penilaian yang baik sehingga siswa akan terus belajar dengan semangat. Ini ada tugas semuanya, ya, bagus sekali dan dilaksanakan dengan tepat waktu.
Kalaupun ada siswa yang belum mengerjakan, kita memberikan kesempatan lagi memotivasi kepada siswa agar mengerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh guru. Ya. Bila mana ada siswa mengeluh, ada kesulitan, maka kita juga harus memberikan respon. Ya. Kemungkinan misalnya alat atau bahannya misalnya yang harus dibeli masih tidak ada uang, makanya kita harus memberikan kesempatan ya, atau bisa menggunakan ini kalender bekas ya, yang di belakang kalender bekas yang nggak dipakai itu kan belakangnya putih, itu pengganti karton ya. Kalau kamu tidak usah membeli ya, bisa digunakan dengan itu. Selembar misalnya bulan yang tidak itu ya, yang sudah lewat itu dipakai, nggak usah beli karton. Apa alasan kalian tidak mengerjakan tugas? Pak, nggak punya uang untuk beli karton, kan bisa pakai kalender bekas. Pak, nggak punya pensil itu, kan bisa bergabung dengan temannya, saling meminjam. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kalian melaksanakan tugas, ya. Nah, di sela-sela siswa mengerjakan tugas, kita juga harus mengisi waktu, ya, mengisi waktu dengan cara menilai hasil karya siswa atau menyusun rencana program selanjutnya, atau sambil mengamati siswa belajar melaksanakan tugas, kita juga memberikan penilaian tingkah laku, ya, aktivitas siswa. Nah, jadi semuanya bukan nilai nominal, nilai saja yang kita butuhkan, tetapi aktivitas siswa. Ya, bila mana ada siswa yang mengganggu, itu nanti kita berikan teguran dan kita akan bimbing pada saat istirahat. Ya, itu mungkin Bapak Ibu guru juga sudah punya pengalaman yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas harian. Yang utama adalah kita menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, sehingga siswa itu termotivasi terdorong untuk selalu belajar. Baik, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa sebagai sharing untuk berbagi ya, ilmu pengalaman dengan rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Yang satu, kita saling berbagi pengalaman apa saja yang telah kita laksanakan dan itu yang membuat pembelajaran itu bisa meningkat gitu. Kita tidak sekedar setiap hari rutinitas datang sekolah, tetapi kita juga harus saling bagaimana cara meningkatkan bersama-sama. Kita sharing dengan cara pengalaman dari guru-guru yang semoga bermanfaat, dan mohon subscribe-nya dan like supaya channel berbagi itu akan memberikan video-video selanjutnya yang bermanfaat bagi peningkatan pendidikan pembelajaran di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.